Nusantara adalah sebuah daerah yang dikelilingi oleh pulau-pulau, suku, budaya yang tentunya meliputi akan kebiasaan-kebiasaan akan adat istiadat dan yang tidak kalah penting juga yakni agama suku. Nusantara juga adalah sebuah tempat yang dilimpahi akan kekayaan alam yang berlimpah-limpah baik itu dari rempah-rempah, pohon, minyak bumi, emas, batu bara, dan lain sebagainya yang tidak dapat kita sebutkan. Maka untuk dapat mempertahankan akan semua kekayaan yang dimiliki oleh Nusantara, para leluhur rela berkorban mati-matian untuk dapat mempertahankan akan Nusantara ini melalui peperangan antara dunia-dunia luar yakni Portugis, Belanda, Inggris, serta bangsa-bangsa barat lain yang ingin untuk merampas daerah Nusantara ini sebagai milik mereka. Dan pada akhirnya, para leluhur dapat menaklukkan orang-orang barat tersebut dan akhirnya dinyatakan sebagai sebuah bangsa yang merdeka, yakni Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lalu apakah agama-agama yang berada di Indonesia ini sudah ada sebelum bangsa-bangsa barat masuk? Khususnya agama Kristen Protestan? Tentunya tidak. Agama-agama yang berada hingga saat ini adalah sebuah peninggalan oleh bangsa-bangsa yang telah menjajah, terkhususnya agama Kristen dibawakan oleh bangsa Belanda dan sekaligus itu menjadi sebuah politik yang dibawakannya yakni untuk pekabaran Injil. Lalu bagaimana dengan agama suku yang telah ada? Dan bagaimana caranya sehingga kekristenan dapat diterima di Indonesia, terkhususnya di Pulau Timur? Jawabannya adalah karena para pekabar Injil dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan setempat yang diliputi oleh suku, budaya, dan adat istiadat sehingga pada akhirnya para pekabar Injil ini dapat diterima sehingga melalui memberikan ajaran akan penyembahan yang baik dan benar itu hanya pada Tuhan Yang Maha Esa yakni Allah yang juga melalui karya penyelamatannya melalui putranya yaitu Yesus. Dan pada akhirnya kekristenan dapat diterima di Indonesia, terkhususnya di Pulau Timur yang tentunya tidak terlepas dengan kebiasaan lokal, baik itu bahasanya, cara berpakaiannya, dan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang digabungkan dalam kebiasaan bergereja yang diterima oleh ajaran yang dinilai dari tolak ukur Alkitabiah, misalnya anatoni, menari, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat diterima dan dikembangkan atau dilestarikan melalui liturgi yang dirancang oleh Sinode Kemit, yakni pada bulan bahasa dan budaya, yang mana pada setiap prosesi peribadahan berlangsung diiringi oleh bahasa, pakaian adat, dan tarian-tarian secara bergantian berdasarkan setiap budaya yaitu Timor, Rote, Sau, dan Alor. Dengan demikian dapat kita menemukan jawaban bahwa kekristenan bukan sebagai salah satu agama yang paling benar, akan tetapi kekristenan dapat memberi kenyamanan dan kasih Tuhan yang nyata pada setiap pribadi yang membangun iman kepada Tuhan Allah yang Maha Esa.